China baru bobol batu terlarang di luar angkasa. Detik-detik NASA gemetar. Apa yang ditemukan? Bayangkan, ada satu batu mengambang di luar angkasa. Jaraknya jutaan kilometer dari bumi. Ukurannya cuma sekitar 40-100 meter. Tapi, gara-gara batu kecil ini, negara-negara besar bisa saling curiga, saling kejar, dan bahkan bikin badan antariksa raksasa seperti NASA jadi deg-degan. Gak percaya? Pertanyaannya sekarang, kenapa batu kecil ini bisa bikin China kirim roket malam-malam dan bikin Amerika langsung pasang telinga? Nah, tunggu dulu. Nanti kalian bakal ngerti kenapa misi ini bisa jadi titik balik dalam balapan luar angkasa modern. Dan mungkin kalian juga bakal bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang paling punya kendali di luar bumi? Jam 1.31 pagi di tanggal 28 Mei kemarin, di saat kebanyakan orang masih pada tidur, satu roket raksasa jenis Long March 3B meluncur dari permukaan bumi, membelah langit malam di atas pusat peluncuran Xichang, China. Misinya Tianwen-2. Targetnya asteroid 469219 Kamo-Oalewa. Tapi ini bukan sekedar perjalanan wisata ke luar angkasa. Ini adalah misi yang sah. Yap, China lagi mencoba menyentuh dan membobol batu luar angkasa dan membawa pulang isinya. Bukan bobol yang gimana-gimana, tapi misi pengambilan sampel. Dan bukan cuma itu, setelah mengambil sampel dari asteroid, Tianwen-2 bakal lanjut ke target kedua, yaitu sebuah komet aneh bernama 311P/Pan-STARRS yang lokasinya ada di antara Mars dan juga Jupiter. Gila nggak tuh? Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Kamo-Oalewa ini bukan asteroid sembarangan. NASA menyebutnya sebagai quasi-satellite, alias tetangga dekat bumi yang sudah muter-muter dekat kita selama hampir 1 abad. Ukurannya emang kecil, tapi karena lokasinya yang dekat banget dan stabil, batu ini sudah lama dijadikan target penelitian. Tapi belum ada yang berani mengambil apapun dari situ. Sampai akhirnya datanglah Tianwen-2 dari China. Misi ini bisa dibilang lebih susah dari misi ke bulan, karena gravitasi asteroid ini nyaris nol. Jadi buat mendarat, nyedot sampel, dan lepas landas lagi, semuanya harus dihitung super duper teliti. Salah gerak dikit bisa gagal total. Sebelumnya, cuma 2 negara yang berhasil menyentuh batu dari asteroid. Ada Jepang lewat Hayabusa dan Ryugu, lalu kemudian ada Amerika lewat OSIRIS-REx. Sekarang giliran China. Namun, China nggak cuma mau nyentuh, mereka mau menunjukkan kalau mereka bisa mengambil sampel, bisa lebih cepat, lebih jauh, dan lebih akurat. Buat kalian yang mikir ini cuma soal penelitian, coba deh pikir lagi. Di dunia politik luar angkasa, siapa yang bisa bawa pulang barang langka? Dialah yang bakal punya kartu truf. Kamo-Oalewa punya potensi mineral dan juga material langka yang belum pernah terjamah. Dan kalau ternyata di dalamnya ada senyawa purba ataupun komponen penting buat energi maupun manufaktur masa depan, maka siapa yang pegang sampelnya, dialah yang bisa ngatur harga. China ngerti banget soal itu, dan bukan rahasia lagi kalau mereka sudah punya rekam jejak ambisius. Dari kirim robot ke sisi gelap bulan, bikin stasiun luar angkasa sendiri, sampai menyusun rencana untuk kirim manusia ke bulan sebelum tahun 2030. Tianwen-2 ini adalah langkah strategis, bukan cuma soal penelitian, tapi juga supremasi. Begitu peluncuran Tianwen-2 dikonfirmasi sukses, dan roket itu mulai melesat meninggalkan atmosfer, NASA langsung mengeluarkan pernyataan yang kelihatannya kalem banget. Kami sedang mengamati misi ini dengan saksama. Kedengarannya sih sopan, diplomatis. Tapi buat yang ngerti bahasa tubuh politik luar angkasa, kalimat dari NASA itu sebenarnya adalah alarm darurat yang dibungkus pakai senyum. Ibaratnya, pura-pura senyum, pura-pura tenang, aslinya hati deg-degan jedak-jeduk jeder. Karena di balik ucapan resmi tersebut, sebenarnya ada rasa was-was yang susah ditutupin. Kayak orang yang ngeliat tetangganya tiba-tiba beli mobil baru, sedangkan dia sendiri masih nabung buat DP motor. Panas, tapi berusaha tegar. Soalnya, fakta pahitnya jelas banget. Misi asteroid Amerika
berikutnya termasuk kelanjutan Osiris-Rex ke asteroid Apophis, statusnya masih dalam tahap persiapan awal aja, nggak gerak-gerak. Sementara Tianwen-2 milik China udah jalan, udah on the way ke target buat ambil muatan. Bahkan sudah punya roadmap buat misi ganda. Maksudnya bukan cuma mampir ke asteroid Kamo'oalewa, tapi juga lanjut ke sasaran kedua yang bikin ilmuwan NASA garuk-garuk kepala, yaitu Komet 311P/Pan-STARRS. Nah, yang bikin NASA lebih jungkir balik bukan cuma karena kecepatannya China, tapi karena targetnya. 311P ini bukan komet biasa. Lokasinya terlalu dekat sama matahari. Biasanya komet itu eksis di pinggiran tata surya, jauh, dingin, gelap. Tapi yang satu ini malah nongkrong di sekitar Mars Jupiter dan punya ekor debu aneh yang bisa berubah-ubah. Ilmuwan menyebutnya sebagai komet aktif dengan multiple ekor, dan katanya bisa menyimpan jejak partikel paling purba dari zaman tata surya baru lahir. Jika itu beneran terbukti, artinya 311P adalah kapsul waktu, mesin waktu alami yang menyimpan jejak bahan mentah pembentuk planet. Dan kalau China yang lebih dulu mendarat, ambil sampel, terus analisis, mereka bakal punya akses pertama ke informasi super langka soal gimana bumi, Mars, dan bahkan matahari bisa terbentuk miliaran tahun lalu. Buat komunitas ilmiah global, itu seperti menemukan manuskrip asli kehidupan. Emas bukan emas beneran, tapi lebih berharga dari emas, karena bisa jadi landasan teknologi masa depan dari energi alternatif, sistem propulsi baru, sampai pengembangan habitat luar angkasa. Dan buat NASA yang biasanya jadi raja di bidang eksplorasi luar angkasa, ini seperti disalip di tikungan oleh pemain baru yang jalannya kalem tapi konsisten. Jadi, waktu NASA bilang, kami mengamati misi China dengan seksama, itu arti sebenarnya adalah, ya Tuhan, kita harus cepat-cepat nyusul sebelum semua bahan rahasia semesta keburu disedot sama China duluan. Nah, ini bukan soal siapa lebih jago, ini soal siapa yang lebih siap. Tianwen-2 didesain buat menyelesaikan misi bertahun-tahun dengan teknologi yang bikin banyak peneliti internasional angkat alis. Salah satunya soal akurasi navigasi Tianwen-2 di medan gravitasi rendah yang dikabarkan setara atau bahkan lebih unggul dari Osiris-Rex milik NASA. Sampel dari Kamo'oalewa yang diambil China dijadwalkan mendarat di bumi pada November 2027. Masih lama ya, tapi dunia sains udah gempar sekarang. Karena kalau ternyata isinya mengandung senyawa organik purba, air beku, atau bahkan mineral langka buat teknologi baterai dan juga energi, maka artinya China baru aja membawa sesuatu yang bisa mengubah peta kekuatan global. Apalagi kalau materialnya nggak bisa ditiru ataupun diganti dari sumber lain. Sampai sekarang, para ilmuwan masih mendebat kemungkinan asal-usul Kamo'oalewa. Ada yang bilang dia adalah pecahan bulan yang terlempar. Ada juga yang menyebut dia bagian asteroid lebih besar yang dulu tabrakan dengan sesuatu. Ya, apapun itu, satu hal jelas, ini bukan batu sembarangan. Dan sekarang China sudah megang duluan. Apakah Amerika bakal membalas? Bisa jadi. Tapi ya, Amerika harus buru-buru kalau nggak mau ketinggalan kereta. Karena misi Tianwen-3 milik China yang akan ke Mars juga sudah disiapkan. Dan jika China sukses mengambil sampel dari Mars sebelum Amerika, maka China resmi jadi negara pertama yang punya batu bulan, batu asteroid, dan batu Mars. Sementara Amerika sendiri lagi fokus pada program Artemis buat kirim manusia ke bulan. Tapi timelinenya masih molor. Sedangkan China jalan terus tanpa banyak omong. Dan kalau dilihat tren belakangan, China bukan cuma cepat, tapi juga konsisten dan efisien. Tianwen-2 bukan cuma misi luar angkasa biasa. Ini adalah bukti kalau China lagi main game panjang, bukan sekedar unjuk gigi. Mereka tahu persis apa yang mereka mau, dan mereka jalanin rencananya tanpa banyak keributan. Yang bikin menarik, di tengah semua ini, banyak negara lain yang masih bingung nih mau ikut siapa. Mau gabung ke program luar angkasa Amerika, yang biayanya besar dan aturannya ketat, atau mau ke China. Teknologinya terbukti, tapi takut disangsi sama Mama Rika. Jadi, sekarang pertanyaannya, kalau batu kecil dari luar angkasa saja bisa bikin guncang dunia politik dan teknologi, apa jadinya kalau China berhasil membawa pulang batu dari Mars? Menurut kalian, siapa yang bakal jadi pemimpin antariksa berikutnya? Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.